to the end. It will always be, it always be you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom Goal Sisi. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Senang sekali melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita mau datang dengan kerinduan untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya setiap kami dengan kerinduan yang sama untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Ada Roh Kudus-Mu yang melawat setiap anak-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan, kami ingin tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami ingin dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku,
buka hati kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahari. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Katakan Dia yang lembut. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam bahari. Sambil mengangkat tanganmu katakan, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati kami menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. saya rindu kita semua menyatakan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir. Roh Kudus, Kau mengasihi. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku. Penolongku, diutus Bapa-Ku. Nyatakan di hadapannya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati. Kami buka hati kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami. Jemaat Tuhan saja yang katakan. Ku buka hati. Jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam maha tinggi. Jamahlah kami, jamahlah
Jamah setiap kami, penuhi kami Tuhan. Oh, setiap kami, hatiku Tuhan menyembahmu. Kami ingin buka hati kami Tuhan. Ku buka hati kami, ku buka hidup kami, dipenuhi oleh-Mu, dijamah oleh-Mu. Naikkan syukurku, naikkan penyembahan kepadamu, Yesus Tuhan. Mari naikkan penyembahanmu di kepala. Katakan kami butuh Engkau Tuhan. Jamah kami Tuhan, kami rindu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami, jamah setiap kami, jamah setiap kami. Buka hati untukmu, ku buka hati untukmu.
Kau penuhi setiap kami, Ku percaya Kau tuntun hidupku, Kau bimbing hidupku Terima kasih Tuhan Yesus. dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah menjamah setiap kami. Jemaat Tuhan, masih dalam hadirat-Nya, mari kita bangkit berdiri. Mari arahkan hatimu kepadanya. Katakan, Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidup kami. Hari-hari kami Tuhan, kami ingin dituntun. Kami ingin berjalan bersama Roh Kudus-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita nyatakan pujian ini. Katakan, ku buka hati untuk-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati jamah setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Sambil mengangkat tanganmu, katakan di hadapannya, kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami yang rindu menyembah-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi, katakan di hadapannya, ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mau buka hati kami, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lebih lagi, serukan, kami buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamah kami Tuhan, jamahlah kami
Tuhan, jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan jauh lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu malam hari ini. Lebih lagi Tuhan, kami siap untuk bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersuka cita bagi nama Tuhan dengan saya. Sama-sama kita katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Come on. Saya sungguh yakin dan percaya, sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kita. Mari bawa pujian-Mu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan kita. Let's go. Ini saatnya kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Semuanya siap? Semuanya siap? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Siap-siap lompat. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Romo hadir bagi setiap kehidupan kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Oh, bersuka di dalam Tuhan. Siap-siap lompat. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Oke. Ini saatnya kita mau bernyanyi bersama-sama, tetapi bersaut-sautan, berganti-gantian. Semuanya siap? One, two, let's go. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Say. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan.
di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita. Sama-sama katakan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka, 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 kita bersuka, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, all the glory for God. Angkat tanganmu, katakan. Bersuka. Come on, Gold Sisi. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita bagi namamu Tuhan. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka salamu Tuhan. Amin. Bersuka citalah. Bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Mari bersuka, mari sekarang bersuka. Mari bersuka, mari bersuka, bersuka cita. Kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi nama Tuhan kita. Yes. Percaya Tuhan, sukacitamu ada bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara boleh lihat samping kiri kanan, berikan senyuman yang terbaik. Katakan bersuka dalam Tuhan. Yes. Saya sungguh yakin dan percaya Dia Raja yang mulia dalam kehidupan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini lebih lagi bawa syukurmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Jaya berkata, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, sudah semesta sujud menyembah. Waktu tidak kau, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Jujur kasih dan muliamu, kekal teguh dan mulia. Majulah berdua aku, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja, oh, bertata dalam setiap kehidupan kami, satu-satunya Raja kami. Come on, Gold Sisi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah Mazmur dan keselamatan kami, keselamatanku, Dia penolongku. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang berjaya, sudah semesta
Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan, Kau yang percaya. Semesta sujud menyembah. Kau yang percaya menyembah. One, two, three, let's go. Akulah gerakku, sujud kasih anugerah-Mu tetap bergerak dunia. Masyurlah berjuang kamu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Tuhan Raja. Oh, Yesus. Oh. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan jauh lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Sungguh Dia Raja yang tidak akan pernah tergoyahkan dalam kehidupan kita. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas kami persilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene BTP atau Goal CC. Jadi katekismus kita minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah arti Tritunggal atau Trinitas itu? Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Trinitas mengajarkan bahwa ketiga pribadi tersebut bersama-sama adalah Allah. Ketiga pribadi itu memiliki sifat-sifat ilahi yang sama. Ketiga pribadi itu satu dengan yang lain, tidak terpisahkan. Dalam Trinitas dipahami bahwa Allah Bapa bukan Allah Anak dan bukan Allah Roh Kudus. Mereka semua adalah Allah dalam tiga pribadi yang berbeda. Dalam sejarah gereja, konsep Trinitas merupakan topik yang sulit dipahami dengan akal manusia. Karena itu pula lah, topik ini merupakan isu yang banyak diperdebatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kita. Bapa, pada malam hari ini kami mau bawa hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan Yesus yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku
Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur, amin. Kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyambamu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Kau melukis wajahku di hadapanmu, di hadapanmu, dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Dengan iman sama-sama katakan. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku. Engkau yang akan selalu memegang tangan kami Tuhan. Amin. Selalu menggendong hingga putih rambutku. Katakan kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia Tuhan dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyambamu. Kasih-Mu di lubuk hatiku. Sambil angkat tanganmu katakan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Ku mau terus menyambamu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyambamu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sambil bangkit berdiri katakan. Ku angkat tanganku Yesus, Jemaat Tuhan katakan pujian ini. Ini hati kami Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-Mu. dalam naungan kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia dalam naungan sayap-Mu. Ku mau terus menyambamu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sekali lagi lebih dahsyat katakan. Ku angkat sungguh tiada terukir besar setia-Mu Yesus. Amin. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu.
siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami telah selesai menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar tanah hati kami adalah tanah hati yang subur. Sehingga benih firman Tuhan itu bisa tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, tanpa urapan Tuhan hamba hanyalah manusia biasa. Oleh sebab itu Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Taruh setiap perkataan-Mu di dalam perkataan hamba-Mu Tuhan, supaya Tuhan Yesus benar-benar apa yang Tuhan maksudkan itu yang tersampaikan kepada jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang membawa kita dalam pujian dan penyembahan malam hari ini, luar biasa. Dan wow, sangat penuh ya. Jadi saya percaya semua kita semangat untuk terus mencari hadirat Tuhan. Karena kita semua mengalami kebaikan Tuhan, amin. Rencananya dengar-dengar ada ibadah keempat gitu. Jadi saya harapkan supaya wajah-wajah ini bisa bergabung di tim pelayan. Karena kita pasti membutuhkan banyak tenaga untuk melayani Tuhan. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Ya, malam hari ini kita akan belajar dengan tema dari GBI, yaitu mengatasi kejenuhan. Dan mari kita membuka sama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dan kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, ayat yang ganjil. Kemudian Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian akan membaca ayat yang genap. Kita akan baca secara bergantian sampai ayat yang ke-11, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi saya persilakan kita semua untuk berdiri menghormati firman Tuhan. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari baca sama-sama, 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Senang sekali bisa melayani malam hari ini. Jadi pembacaan kita ini sebenarnya konteksnya itu mengenai akhir zaman, bagaimana kedatangan Tuhan. Dan tapi kalau kita perhatikan kembali, kita bisa pikirkan bahwa kedatangan Tuhan, hari Tuhan itu bisa kita pikirkan sebagai hari di mana Tuhan menjawab doa kita. Hari di mana setiap keinginan kita itu dijawab oleh Tuhan. Atau hari yang dimana setiap usaha kita inginkan supaya berhasil. Nah itu yang malam hari ini mau sama-sama kita pelajari. Tapi dalam penantian kita ini di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan bahwa tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi
pada masa penantian kita, pada masa kita berdoa dan merindukan sesuatu, pada masa kita berusaha dan mengharapkan hasil yang kita inginkan, ada rentang waktu di sana. Dan seringkali di dalam rentangan waktu itu kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Betul? Misalnya kita mau mengusahakan supaya cepat lulus atau usaha kita berhasil, pasti ada aja waktu yang kita perlukan untuk sampai ke titik itu. Dan itu kadang membuat kita itu merasa jenuh. Nah, menariknya tadi pagi kita tuh telah belajar mengenai bahwa Tuhan itu menetapkan kita, memberikan kita identitas. Jadi identitas kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Paulus mengingatkan kita bahwa karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kayak Sarah tadi pagi bilang, dalam penantian kita pun kita bisa merasa bosan. Nah, menariknya identitas kita ini nantinya yang akan membedakan kita pada masa penantian kita. Entah kita akan melakukan apa yang baik atau apa yang jahat, itu tergantung dari identitas kita. Karena kalau identitas kita adalah anak-anak terang, otomatis jalan yang kita lalui itu berbeda dengan jalan anak-anak kegelapan. Nah, makanya kalau misalnya kita membandingkan kenapa sih orang-orang yang berada dalam kegelapan, orang-orang yang bukan dari anak-anak terang, kenapa mereka hidupnya lebih cepat sukses, lebih cepat kaya, lebih cepat lulus dan lain sebagainya dengan cara-cara mereka yang jahat. Terus kita membandingkan diri kita, kenapa kita takut Tuhan, rajin pelayanan, sudah berusaha dengan baik, dengan jujur, tapi kenapa hasil yang kita dapatkan itu sama dengan orang yang tidak takut Tuhan, atau malahan yang kita dapatkan itu lebih sedikit dari mereka yang tidak takut Tuhan, dari mereka yang bukan anak-anak terang. Nah, Kak Esra itu bilang begini, kalau misalnya kita identitasnya berbeda, otomatis jalannya kita itu berbeda. Kenapa jalannya kita berbeda? Karena tujuan kita tuh beda. Jadi kita tuh enggak bisa samakan kita dengan orang yang di luar Tuhan gitu. Paham ya maksud saya? Jadi ketika kita tahu bahwa identitas kita adalah anak-anak terang, ya jalan kita beda sama anak-anak yang bukan anak-anak Tuhan gitu. Bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi jangan dibandingkan. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, jalan kita berbeda, cara kita bekerja juga beda, hasilnya kita, tujuannya kita pasti berbeda. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita jelas, tujuan kita sudah jelas, dan Tuhan juga kasih tahu jalannya kita, caranya kita harus berbeda dari dunia ini. Amin. Nah, untuk itu mari malam hari ini kita fokus dan siapkan hati kita. Kita mau belajar bersama-sama mengenai kejenuhan. Ketika kita berjalan di jalan yang benar sebagai anak terang untuk mencapai tujuan kita. Karena saya harus katakan bahwa untuk janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kamu anak terang, karena kamu anak saya, jadi kamu tidak akan menghadapi kesulitan. Tuhan tidak pernah berjanji, Tuhan tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi Tuhan pernah bilang bahwa Tuhan akan sertai kita. Amin. Nah, karena kita ini Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita akan berjalan mulus tanpa ada masalah, tanpa ada tantangan di depan, tanpa ada hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita sehingga kita mulai memikirkan kenapa orang lain yang tidak takut Tuhan itu berhasil, kenapa saya yang takut Tuhan ini tidak berhasil. Ya karena tadi saya bilang tujuan kita beda, cara kita beda, dan itu yang Tuhan mau. Nah kalau Tuhan mau meskipun ya mungkin kalau kelihatannya saat ini orang lain berhasil dengan caranya dia yang tidak takut Tuhan, dengan caranya dia yang jahat, ya bukan level kita gitu. Kita tidak sama. Tujuan kita sudah jelas, yaitu ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka,
tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, menariknya dalam hidup kita tuh Tuhan sudah tentukan juga tujuannya kita. Tuhan sudah tentukan kita akan kemana nanti arahnya, kita akan sampai kemana nanti. Tuhan sudah menetapkan kita akan hidup seperti apa. Tetapi dalam perjalanan yang mengiring Tuhan, dalam perjalanan rohani kita ini, tadi saya katakan bahwa kita tidak akan selalu mulus sampai ke Tuhan, sampai ke akhir hidup kita itu tetap pada jalurnya Tuhan, karena akan ada selalu tantangan-tantangan yang akan kita lewati. Tetapi Tuhan itu baik. Meskipun ada tantangan, Tuhan itu selalu memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita bisa terus berada di jalurnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan tujuan buat kita, yaitu beroleh keselamatan dan hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, Tuhan juga mau supaya kita mengikuti caranya Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang tetapkan tujuannya, berarti kita juga harus ikut petunjuk-petunjuk dari Tuhan gitu kan. Kalau misalnya Kak Esra minta saya ke Malino misalnya kayak kemarin. Terus saya dikasih tahu jalan ke Malino itu harus menggunakan misalnya motor. Kalau jalan kaki lama harus pakai motor. Terus karena jalannya agak jauh, kamu tidak boleh mengantuk karena agak berbahaya kalau mengantuk di atas motor. Atau ada yang suka tidur di atas motor. Ya, itu berbahaya. Jadi setidaknya Kak Esra memberitahukan kepada saya tujuan yang jelas dan apa yang tidak boleh saya lakukan atau apa yang harus saya lakukan sebelum perjalanan itu supaya saya tidak mengantuk. Karena berbahaya apabila saya mengantuk di jalan. Nah, sama dengan Tuhan memberikan tujuan dalam hidup kita lengkap dengan cara sampai ke sana. Dan bukan hanya itu, tadi saya katakan Tuhan juga beserta dengan kita. Hanya saja memang kita tidak tahu kapan kita sampai ke tujuan itu. Itu kan masalahnya. Di titik ini kebanyakan kita akan merasa jenuh dan merasa bosan gitu. Kapan kita bakalan sampai gitu. Kapan sih saya akan berhasil, kapan sih saya akan wisuda, kapan sih tesis saya akan di ACC. Kapan sih, begitu-begitu. Nah, mari kita lihat sejenak apa itu jenuh, karena malam hari ini kita berbicara mengenai jenuh. Jadi perasaan jenuh ini perasaan yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tanpa pandang bulu gitu, jadi mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia mau dia orang yang mau kita katakan orang pintar, orang yang tidak pintar, kita akan merasakan hal yang namanya jenuh dan itu manusiawi. Hanya saja mengapa kita perlu pelajari, karena kalau jenuh itu tidak kita atasi, itu akan mengakibatkan kemalangan dalam hidup kita. Karena ingat Tuhan telah menetapkan kita pada satu tujuan yang mulia. Jadi kalau kita tidak perhatikan baik-baik, tidak melihat kembali diri kita, jangan sampai kita sebenarnya sudah jenuh dengan perjalanan iman kita, nah kita akan menjadi orang yang malang karena kita tidak akan sampai pada tujuan kita. Tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, jenuh itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti bosan. Seperti pekerjaan yang terus-menerus dilakukan, orang itu lama-lama bosan dengan pekerjaan yang terus-menerus dikerjakan sepanjang tahun. Atau jenuh itu diartikan sebagai kenyang alias puas sekali sehingga sudah bosan gitu. Terus jenuh juga diartikan sebagai penuh. Jadi sudah penuh ini, ibaratnya satu toples atau botol sudah penuh, jadi tidak bisa lagi ditambah dengan apa-apa. Nah, kadang orang bilang batas kesabaranku sudah habis. Seperti itu kira-kira jenuhnya. Nah, tadi pagi sudah dibahas dengan jelas oleh Kak Esra mengenai jenuh. Jadi bagaimana cara supaya kita tidak menjadi jenuh, sudah lengkap sekali dibahas tadi pagi, bisa ditonton kembali kalau jemaat Tuhan semuanya mau pelajari itu. Oleh karena itu malam hari ini kita tidak akan membahas itu lagi. Kita akan belajar tentang
apa yang harus kita lakukan apabila kita sudah merasa jenuh. Kalau tadi pagi, bagaimana supaya tidak jenuh dalam perjalanan iman kita, malam hari ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita dalam perjalanan iman kita ini, kita tidak menjadi, yang sudah menjadi jenuh ini bisa mengatasinya. Nah, poin yang pertama yang harus kita lakukan pada saat kita sudah menjadi jenuh, yaitu di 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. 2, 3. Amin. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu sadar gitu. Garis bawahi ya kata sadar. Nah, sadar itu berarti bahwa kita periksa kembali apa yang sedang terjadi, kita periksa kembali motivasi kita, apakah motivasi saya kemudian sudah berubah dalam perjalanan iman saya sudah bukan mengarah pada tujuan Tuhan lagi, saya sudah berubah motivasinya, sudah ada hal yang lain yang ingin saya kejar gitu. Motivasinya sudah bukan Tuhan lagi, sudah penggeraknya sudah bukan kasih lagi, bukan iman lagi, bukan Tuhan lagi, tapi ada hal yang lain. Misalnya, saya ke pelayanan di gereja ini. Dulunya karena saya mau betul-betul mempersembahkan hidup buat Tuhan, mau melayani Tuhan. Tapi di gereja ini kan sering kalau postingan itu viral ya. Nah, kalau misalnya motivasi saya mulai berubah, saya mulai suka melayani di depan sini karena saya mau viral gitu. Tiba-tiba ketika diposting reels atau di TikTok itu tidak FYP. Kalau motivasi kita salah, kita pasti akan jenuh gitu. Kita akan merasa, kenapa enggak FYP? Kita akan merasa ini sama pelayanan, sama kita mengikut Tuhan. Makanya kita perlu periksa kembali hati kita, perlu periksa kembali motivasi kita datang sama Tuhan, perjalanan iman kita sama Tuhan. Periksa motivasi kita itu, kita pikirkan kembali apa tujuan kita, apa tujuan kita mengawali perjalanan ini, apa alasan kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Coba ingat kembali apa alasan kita. Nah, sama seperti kita waktu kita sementara belajar, mungkin mahasiswa di tempat ini atau yang sudah berkeluarga, kalau misalnya sudah mulai ada kejenuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, sebagai mahasiswa, sebagai pasangan, sebagai pelayan-pelayan di tempat ini, mari periksa kembali motivasi kita. Mungkin ada yang salah, mungkin motivasi kita sudah tidak benar. Coba periksa kembali apakah masih alasan yang sama kita memulai hal itu atau sudah berubah. Nah, kalau misalnya kita sebagai pelajar, kita mau mengikuti jalannya Tuhan, terus kita mau tetap pegang integritas kita untuk mengikuti cara yang Tuhan mau, kita jujur, kita belajar dengan keras supaya hasil kita baik, supaya hasil ujian baik tanpa harus menyontek gitu. Tapi ketika keluar hasilnya, teman yang tidak pernah belajar ini yang hasilnya lebih baik. Ternyata diselidiki dia menyontek. Nah, kemudian karena kita melihat kejadian itu, kita lalu merasa nggak perlu lagi kayaknya deh saya belajar, saya jujur pada saat ujian, pada saat kerja, nggak perlu kayaknya saya datang pagi-pagi deh, nggak perlu kayaknya saya tepat waktu datang ikut aturan di kantor, di kampus. Toh orang-orang yang tidak mengikuti aturan, orang-orang yang datang suka hati, orang-orang yang datang terlambat, nggak ikut aturan, suka absen, lulus nilainya bagus, gajinya dipotong, kita mulai berubah. Yang tadinya kita tuh alasannya kita mau bekerja dengan baik,
Karena kita ini anak-anak terang, kita punya jelas cara kita bekerja memang beda. Tapi ketika kita mulai melihat keadaan, cara kerjanya orang yang tidak takut Tuhan dan hasilnya mereka lebih banyak, kita mulai goyang. Kita mulai, motivasi kita mulai berubah, kita mulai jenuh. Perasaan itu mulai muncul. Itu karena kita membandingkan gitu. Kalau kita sudah jenuh begitu, yang harus kita lakukan adalah periksa ulang motivasi hati kita. Caranya tadi, kita ingat alasan kenapa kita harus datang pagi-pagi ke kantor, alasan kenapa kita harus belajar sebelum ujian, alasan kenapa kita harus bekerja dengan baik. Itu kembali kita ingatkan, kita periksa kembali apakah alasan tersebut masih berlaku atau sudah berubah ke alasan yang lain. Setelah kita periksa motivasi kita, kita perlu perbaiki apa yang salah. Kalau misalnya motivasi sudah berubah, perbaiki. Kalau sudah salah gitu, bagaimana caranya kita periksa motivasi kita? Berdoa tentu saja, berdoa sama Tuhan, cara kita bicara sama Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita mendengar apa yang Tuhan mau? Baca Alkitab kita, ya. Bilang dulu di kiri kanannya berdoa. Balas lagi bilang, baca kau Alkitabmu sudah berdebu. Berdoa, baca Alkitab, karena di sana nanti kita akan dimurnikan kembali. Ada firman Tuhan yang akan menegur kita, akan menolong kita, meluruskan kembali ke jalan yang sebenarnya, ke jalan yang semula itu, yang kita sudah mulai bengkok-bengkok itu, Tuhan akan arahkan kembali ke situ. Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga ternyata perlu teman-teman yang orang-orang yang bisa menasihati kita. Karena kadang kan mungkin kita tidak langsung secara ini, kita bisa mendengarkan apa yang langsung kita terima dari teman-teman kita. Misalnya bukan teman-teman juga, tapi orang-orang yang punya kapasitas untuk menegur kita. Ya bisa jadi teman-teman, orang tua kita, pendeta kita, bisa dosen kita, orang-orang yang mau sayang sama kita dengan tulus dan mau menegur kita. Nah, di gereja ini value-nya adalah kalau kamu ditegur berarti kamu disayang. Sama-sama bilang, kalau kamu ditegur berarti kalau kamu didiami tidak ditegur, kamu tidak disayang loh. Nah, ini buat kita semua yang suka silent treatment. Jangan-jangan kita tidak betul-betul sayang gitu kan. Nah, kalau kita masih ditegur berarti kita disayang. Jadi jangan melihat teguran itu sebagai bentuk kebencian, tetapi itu bentuk kasih sayangnya orang buat kita. Orang tua buat kita, pendeta buat kita, dosen buat kita, dan koordinator-koordinator buat kita. Ditanya, kamu kenapa hari Selasa enggak datang ground? Kamu kemana? Begitu-begitu. Mungkin di pikiran kita, bawel sekali nih koordinator, banyak tanya, bukan urusannya, begitu kan. Kenapa kok tanya-tanya hidupku mau kemana kek, bukan urusanmu. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan sederhana yang mau mengembalikan kita ke jalan yang Tuhan mau. Amin. Jadi kalau ditanya sama koordinator, jawablah dengan jujur. Dan minta maaf lah kalau memang alasannya agak aneh gitu kan. Nah, kita harus mendengarkan nasihat, mau menerima teguran. Teguran dari siapa? Kita semua yang paling tahu. Ya bisa jadi teguran dari yang kita pikir juniornya kita. Periksa baik-baik tegurannya apakah itu memang buat kita. Jangan kita pandang orangnya karena masih junior, kenapa tegur saya sudah lebih gitu kan. Tapi ada satu, bisa mau ngejokes. Ada satu satu nasihat yang tidak perlu kita dengar pada saat kita merasa jenuh, yaitu nasihat dari tukang parkir. Apa itu? Mundur. Lucu. Saya gugup guys. Oke.
Terima kasih, terima kasih. Oke, selain baca Alkitab, berdoa, minta hikmat sama Tuhan, kita juga perlu orang-orang yang sayang sama kita, berada di sekeliling kita itu orang-orang yang mau menegur kita dan orang-orang yang tentu saja mau berjalan bersama dengan kita, berjalan dalam perjalanan rohani kita. Sederhananya saya mau bilang bahwa kita butuh komunitas. Jadi tidak hanya sekedar datang hari Minggu ke gereja lalu tidak kenal itu orang-orang di gereja, terus kita menghadapi pergumulan sendirian, tidak ada yang tahu. Padahal sebenarnya dalam komunitas kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Itu ya. Nah, hal yang pertama tadi kita perhatikan motivasi kita, perbaiki motivasi kita, cek motivasi hati kita. Apakah alasan kita masih sama atau sudah berubah dan kita perbaiki itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Caranya berdoa, baca Alkitab dan terima teguran gitu. Hal yang kedua, bagaimana caranya kalau kita merasa bosan? Yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 6 berkata, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, setelah kita tahu motivasi kita benar, tujuan kita benar yang tadi, kalau tujuan kita setelah ditetapkan oleh Tuhan, hal yang mungkin membuat kita jenuh adalah cara kerja kita mungkin agak salah. Nah, kebanyakan dari kita mengharapkan hasil yang baik tapi cara kerjanya salah. Atau pada saat kita gagal, kita mau coba lagi, tapi kita coba dengan cara yang sama. Kan kalau kita mau hasil yang berbeda, otomatis caranya juga harus beda. Nah, kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus mencoba cara yang berbeda, melakukan cara yang berbeda. Oleh sebab itu, kita perlu perbaiki cara kita bekerja. Dalam 1 Tesalonika yang tadi kita baca, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga di sini maksudnya sebelum sesuatu terjadi, kita tuh berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga kalau misalnya mau datang pencuri atau orang mau membongkar rumah atau mau menjarah rumah kita. Berjaga-jaga itu dilakukan sebelum atau sesudah? Sebelum. Nah, makanya kita dikatakan berjaga-jaga karena itu belum terjadi. Karena kalau sudah terjadi sungguh malang nasibnya kita gitu ya. Sebaiknya kita melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk mencegah kemalangan menimpa kita. Apa maksud saya dalam mengatakan kita berjaga-jaga? Kita tuh sebenarnya butuh persiapan dalam bekerja. Dalam kita melakukan segala sesuatu kita perlu yang namanya persiapan. Persiapan ini adalah bentuk kita berjaga-jaga. Kita misalnya kalau mau tes masuk perguruan tinggi, ada beberapa di antara kita, teman-teman yang saya kenal, mereka itu punya persiapan, ikut bimbel dan lain sebagainya. Bentuk jaga-jaga orang tua kita, misalnya mereka menabung untuk pendidikan kita, gitu ya, dan untuk sekolah kita. Dan seperti cerita Yusuf ketika dia tahu apa yang akan terjadi, dia tidak mau kemalangan, tidak mau kesusahan, kelaparan menimpa tanah di mana dia tinggal, negeri di mana dia tinggal, dia pun melakukan hal yang sama, yaitu persiapan. Nah, persiapannya Yusuf ini dia menyimpan hasil panen. 20% kalau tidak salah dia sisihkan untuk persiapan nanti pada masa tahun kelaparan. 7 tahun itu agak lama, tapi berhasil. Apa yang dia persiapkan ini membuahkan hasil, dia tidak mengalami yang namanya kelaparan. Nah, kenapa kita perlu persiapan? Kenapa cara kerja ini harus dikasih tahu? Karena ternyata mungkin kita sebagian orang kurang sadar tentang hal ini,
Jadi pada saat kita terima sesuatu, kita langsung pakai sampai habis. Saya juga termasuk. Misalnya kita terima sesuatu, pakai saja sampai habis, tidak ada persediaan apapun. Jadi kalau sakit datang, kalau kita lapar tiba-tiba, kalau sesuatu terjadi kita tuh enggak punya persiapan apa-apa. Atau kalau misalnya kita nanti mau tes CPNS, tapi kita enggak belajar, enggak sediakan berkas-berkasnya. Tiba-tiba pendaftaran dibuka, kalau kita tidak siapkan itu sejak awal, kita akan terlambat pendaftaran dan ya malang nasibnya. Sebenarnya kita bisa, cuman karena tidak persiapan saja. Jadi kita perlu persiapan supaya apa yang kita inginkan itu tergenapi, apa yang kita rencanakan itu terjadi. Nah mungkin selama ini cara kita enggak pernah sisihkan buat kebutuhan nantinya, atau kita terlalu boros hingga tidak ada cadangan. Jadi kaget pada saat masa-masa kesusahan datang dalam hidup kita. Tiba-tiba anak masuk kuliah, tiba-tiba sudah semester 7, ternyata kalau semester 7 itu harus buat proposal, tiba-tiba mau menikah tapi tidak punya uang. Kita kewalahan karena tidak ada yang kita persiapkan. Jadi cara pertama yaitu kita memperbaiki bagaimana kita bekerja, yaitu kita persiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima di ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Nah, ayat ini tidak berbicara mengenai perlengkapan yang biasa buat kita. Ini berbicara mengenai perlengkapan rohani gitu ya. Jadi persiapan kita yang tadi sebelumnya sudah saya katakan, itu misalnya uang kita sudah oke, belajar kita sudah oke, kita sudah hidup sehat, oke, olahraga terus, oke, tapi ada satu hal yang tidak boleh kita skip, tidak boleh kita lupakan, yaitu andalkan Tuhan. Amin. Persiapan boleh oke, tapi kalau tanpa Tuhan, nol. Sia-sia semuanya. Nah, persiapan dan penyertaan Tuhan ini satu-satunya yang membedakan kita dengan anak-anak terang, bukan anak-anak terang. Itu satu-satunya hal yang membedakan kita. Persiapan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun melakukan persiapan. Makanya saya bilang kalau kita sudah persiapan, hal yang membedakan kita yaitu kita bawa Tuhan di dalamnya. Ada Tuhan dalam perencanaan kita, ada Tuhan dalam perjalanan kita, ada Tuhan dalam pekerjaannya kita. Sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan sendiri, kita tidak melihat dengan cara dunia melihat lagi. Kalau misalnya tadi yang saya bilang di tempat kerja kelihatannya hasilnya mengecewakan, tapi kita enggak melihat itu sebagai kegagalan kita. Kita melihat itu sebagai satu perbedaan. Memang kalau kita anak-anak terang memang begitu, memang beda. Jadi kita enggak merasa jenuh gitu. Karena kita tahu identitas kita siapa, dan kita tahu Tuhan memang bekerja dengan cara yang benar, dengan cara yang seperti itu. Amin. Yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya belum selesai. Masih ada lagi. Nah, kalau misalnya kita itu tidak meminta Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita, tidak mengandalkan Tuhan, sebenarnya kita sedang bergantung pada hal-hal yang tadi kita persiapkan. Kita sedang bergantung pada uang, sedang bergantung pada mama dan papa. Meskipun ya memang kita masih bergantung sama mama papa, tapi kita masih bergantung sama relasi, sama orang dalam ya. Masih bergantung sama apalah persiapannya kita untuk keberhasilan yang kita mau. Tapi sebagai anak-anak terang, mari kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. 2, 3. Amin. Poin yang ketiga yang mau saya kasih tahu adalah kita perlu fokus pada hasilnya. Kita perlu melihat hasil akhir dari setiap pekerjaannya kita. Kalau misalnya kita enggak tahu hasil akhirnya bakalan seperti apa, ya ngapain dilakukan gitu kan. Kalau kita tahu begadang itu hasilnya bakalan seperti apa, ya ngapain kita begadang. Roma Irama bilang apa? 1, 2, 3 apa? Begadang jangan. Kalau apa? Ya itu semua tahu ya. Karena ujungnya sudah jelas, kalau enggak ada artinya ya ngapain begadang gitu. Jadi pentingnya kita tahu mengenai hasil akhirnya itu supaya kita tahu kita sedang berjalan di arah kemana nih, ada hasilnya enggak di depan. Kalau misalnya kayak tadi begadang, enggak ada hasilnya, dapatnya ngantuk di kantor, ngantuk di kampus, ngapain begadang? Kecuali ya begadangnya bikin tugas, bikin hal-hal yang berguna gitu. Tapi kalau begadangnya main game, begadangnya scroll-scroll TikTok, ya Mutia? Kalau begadangnya yang seperti itu, Roma bilang apa? Tiada artinya, jadi sia-sia begadangnya kita yang berjam-jam itu. Nah, untuk apa kita harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna? Tapi kalau kita di dalam Tuhan, jerih payah kita dikatakan tidak pernah sia-sia. Tuhan sudah pastikan keselamatan kita sudah Tuhan jamin, dan kita pasti akan melihat hasilnya pada akhirnya bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, pandangan mengenai masa depan ini penting. Selain kita bisa menentukan, kita bisa melihat arah kita sudah di mana, arah kita mau kemana, ternyata pandangan mengenai masa depan ini bisa membuat kita itu terpacu untuk terus melangkah. Betul? Cerita mengenai kisah bangsa Israel waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko itu agak lumayan melelahkan. 7 hari, 1 kali putar itu 1 hari, terus di hari yang terakhir harus kelilingi 7 kali kalau tidak salah. Itu secara manusia ya capek. Tapi apa yang bikin mereka terus melangkah? Mereka tahu kebenarannya, hasilnya ada. Mereka sudah tahu hasilnya itu pasti ada sesuatu yang akan terjadi, tembok itu akan runtuh, karena itu firman Tuhan. Jadi kalau misalnya itu yang Tuhan perintahkan buat kita, lakukanlah, karena pasti ada hasilnya. Ada juga contoh di dalam Alkitab, yaitu Naaman. Kalau saudara pernah